berapa bulan ya. Setelah gue baca ini, gue gak bisa move off berbulan-bulan gak baca buku. Rekomendasi banget. Setidaknya kalian harus baca sekali seumur hidup lah buku Narnia ini. Legendary, sama kayak The Hobbit juga. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tap tap tap. Halo Bola-Fans, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal memberitahukan 5 buku yang membuat gue book hangover. Gak bisa move on dari bukunya setelah baca. Entah itu karena ceritanya yang bikin baper dan sebagainya, atau gue terlalu terlarut dalam dunia ceritanya. Dan gue udah ada nih 5 bukunya. Dan kita mulai aja. Buku pertama itu adalah ini, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah, yang ditulis oleh Terelie. Ini berkisah tentang seorang pemuda yang tinggal di Kalimantan, di Sungai Kapuas. Dia jatuh cinta bla bla bla, beda ras dan sebagainya, antara Chinese dan lokal dan sebagainya. Dan gue suka itu karena buku ini sangat, gimana ya, sangat diriset menurut gue. Karena cara penulisannya, logat, bahasa setiap karakternya itu sesuai. Kalau orang Batak kayak ngomongnya kayak orang Batak, jadi dialog-dialognya dan sebagainya itu sangat-sangat orang Batak. Ataupun kalau orang Chinese ya dibikin kayak benar-benar orang Chinese. Itu kayak melekat banget di kepala gue dengan ceritanya. Dan yang paling mengesankan itu adalah cerita di akhir, cerita cinta antara si Barno, gue lupa ingat Barno atau Parno namanya, dan si gadis yang dia temui melalui sepucuk angpau merah, sebuah surat. Dan itu bikin greget. Setelah baca ini menjadi kepikiran, anjir, kisahnya kok gitu amat. Ini bikin gue nggak bisa move on dari bacaan ini selama hampir 2 minggu lebih. Dan ya, seperti itulah, bikin baper dengan cerita romance mereka. Dan ya, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Dan gue rekomendasikan juga kalian buat baca ini. Nah, kita masuk buku kedua. Buku kedua yang bikin gue big hangover itu adalah ini, The Hobbit. Kalian tahu pasti dari filmnya, tapi gue tahu dari bukunya. Gue baca bukunya duluan sebelum filmnya. Dan bukunya itu sangat bagus. Tidak seperti filmnya yang dibikin 3 series dari satu buku ini. Sementara The Lord of the Ring dibikin 3 series dari 3 buku. Jadi 1 buku 1 film. Itulah yang membuat gue sangat kesel dengan filmnya. Karena materi setipis gini dipanjang-panjangin menjadi 3 film. Sebel banget. Karena ini sangat udah bagus ceritanya. Mulai dari awal cerita dan ending dan akhir cerita terhadap si dwarf, si Raja Dwarf itu bikin gue anjing. Kenapa filmnya tidak mau mengadaptasikan hal tersebut ke film? Sayang banget, gue gak bisa move on. Berapa bulan ya? Setelah gue baca ini, gue gak bisa move on berbulan-bulan gak baca buku. Setelah itu, untuk menghibur diri, biar gue bisa move on dari cerita ini, akhirnya gue baca Harry Potter. Bener sih kata teman-teman yang lain. Mungkin cerita-cerita santai kayak sihir-sihiran, Harry Potter kayak gitu bisa menghibur diri dari book hangover, atau komik-komik lucu, atau cerita-cerita komedi. Dan ya, ini adalah The Hobbit. Nah, kita masuk buku ketiga. Buku ketiga itu adalah ini. Tadam! Narnia: The Last Battle, buku ketujuhnya. Ini adalah buku terakhir dari series Narnia. Bikin gue book hangover itu karena pertemuan kembali semua orang-orang yang telah berpisah di buku-buku sebelumnya. Itu bikin terharu banget, baper banget. Tapi di sisi lain, dunia Narnia ini kiamat. Hancurnya. Dan gue gak mau spoiler gimana ceritanya mereka dipertemukan kembali. Tapi itu bikin terharu banget. Gue gak bisa move on. Ingetin lagi tentang Reepicheep, ingetin lagi tentang Mr. Tumnus, ingetin lagi tentang si berang-berang Mr. Beaver dan Miss Beaver. Itu wah, campur aduk. Terus
dunia indah Narnia-nya hancur kiamat. Dan itu bikin wah campur aduk antara seneng, terharu mereka bertemu, antara sedih dengan Narnia yang lagi kiamat. Itu bikin gak bisa move on. Cukup lama akhirnya bisa move on dari buku ini untuk baca buku berikutnya. Bikin pengen move on, pengen baca buku lain, tapi cerita ini masih terngiang-ngiang. Ya gitulah Narnia. Rekomendasi banget. Setidaknya kalian harus baca sekali seumur hidup lah buku Narnia ini. Legendary, sama kayak The Hobbit juga. Nah, buku berikutnya itu adalah ini, The Bartimeus Trilogy, Ptolemy Gate. Ini bikin baper karena si karakter jinnya yang gimana ngejelasinnya. Si Bartimeus ini di buku-buku awal diceritakan kalau dia ini sangat anti manusia, benci manusia, tidak suka dengan penyihir dan sebagainya. Tapi di buku ini itu berubah drastis karena dia melakukan sesuatu hal yang tak terduga terhadap Nathaniel. Dan itu bikin anjing, Bartimeus bisa begitu. Fucked up. Terus berubah lagi, si Nathaniel melakukan hal tak terduga juga. Jadi makin baper tentang kisah pertemanan mereka. Bromance mereka ini sangat kuat di buku ini. Walaupun di buku-buku pertama dan kedua mereka ini kayak bertengkar, berselisih dan sebagainya. Tapi di buku ini entah kenapa bikin gue terikat banget terhadap karakternya. Ini buku bagus sih, gue rekomendasikan buat baca. Underrated banget menurut gue karena di Indonesia sendiri pecinta fantasi jarang-jarang ada yang ngobrolin buku ini. Series The Bartimeus pasti yang ngomongnya Narnia, kalau nggak The Lord of the Ring, kalau nggak cinta fantasi-fantasi yang baru Grisha Force dan sebagainya. Tapi yang kayak gini nih yang bagus sebenarnya. Nah, itu buku ke 1, 2, 3, 4. Rekomendasi gue untuk buku kelima yang bikin gue book hangover itu adalah ini, The Trial of Apollo. Lebih tepatnya buku ketiga, The Burning Maze. Ini karena ada seorang karakter yang harus berpisah dengan kelompoknya si Apollo dengan melakukan hal tak terduga. Dan ini bikin gue baper selama 3 bulan lebih. Gue gak bisa bikin konten, pengen baca tapi kepikiran dengan cerita ini dan seterusnya. Gue bisa mention temen gue sekolah si Rosa atau si Tika pasti mengalami hal yang sama setelah baca buku ketiga ini tentang seorang karakter bernama Jason Grace. Kalau yang udah baca pasti pada baper nih, dengar nama Jason Grace bikin baper banget tentang peristiwa yang terjadi di Apollo buku ketiganya. Itu antara kesel, sedih, bahagia, sebel. Dan ini adalah 5 buku gue yang bikin book hangover. Kalau kalian gimana? Ini dalam rangka posting bareng, seharusnya booktuber lain juga udah pada bikin dan gue telat bikin. Harusnya ini bulan-bulan sebelumnya posting barengnya, cuman ya udahlah, daripada nggak bikin kan lebih baik telat gitu. tapi ya maaf deh kalau telat. Dan sekian rekomendasi 5 buku yang bikin gue book hangover dan 5 buku yang menurut gue harus kalian baca, setidaknya memberikan pengalaman tertentu terhadap hidup kalian. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.